mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kegiatan hari ini pembahasan kita adalah mengenai pemilihan karir sesuai dengan kepribadian. Jadi sebelumnya kalian sudah mengisi angket tentang pemilihan karir sesuai dengan kepribadian, kemudian kalian sudah tahu isinya. Kalian lebih banyak memilih yang A atau yang B. Nah, kali ini yang akan Ibu bahas adalah apa sih artinya atau gambarannya atau penjelasannya ketika kalian itu lebih banyak memilih yang A atau ketika kalian lebih banyak memilih yang B. Oke anak-anak, sebelum kita mengetahui lebih jauh penjelasan tentang kepribadian lebih banyak yang A tadi atau lebih banyak yang B, kita harus tahu dulu kenapa sih pemilihan karir sesuai dengan kepribadian itu penting. Buat apa sih kita tahu itu? Nah, sekarang contohnya gini misalnya. Ketika kepribadian kamu itu senang ngobrol dengan orang, kamu senang ketemu sama orang, terus tiba-tiba kamu harus kerja di belakang layar atau maksudnya itu di belakang meja, kamu tidak bisa ketemu orang. Jadi pekerjaan kamu hanya di depan komputer misalnya, atau pekerjaan kamu mungkin hanya benar-benar di dapur yang tidak ada orang sama sekali, maksudnya hanya rekan kerja gitu ya, kamu tidak ngobrol sama orang, kamu tidak cerita-cerita, tidak kemana-mana. Nah, kira-kira kamu betah nggak bakal kerja seperti itu? Gitu, kamu akan bertahan lama nggak? Kamu akan mengeluarkan kemampuan kamu nggak? Nah, itu bisa jadi enggak. Karena apa? Banyak orang yang bekerja tidak sesuai dengan kepribadiannya. Jadi kalau misalnya kepribadiannya dia cenderung tertutup, dia cenderung tidak suka bertemu dengan banyak orang, dia harus bekerja misalnya jadi marketing, memasarkan suatu barang. Kira-kira dia berhasil nggak dalam pekerjaannya? Banyak nggak konsumennya? Nah, kalaupun dia sampai berhasil, itu dia akan memakan waktu atau proses yang panjang karena dia butuh belajar ekstra untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, untuk butuh menyenangi pekerjaannya seperti itu. Lalu sekarang kita akan masuk ke bagian penjelasannya. Penjelasan dari isian kita kemarin, dari kuis kita kemarin, di mana kalian yang lebih banyak memilih A itu orangnya adalah tipe yang bertemu banyak orang itu seneng gitu kan. Terus kreativitasnya juga bagus, kalian leluasa dalam berkreativitas. Biasanya juga mereka tipenya pemimpin gitu, pemimpin yang hebat, kemudian menikmati berada di sekitar orang-orang gitu. Jadi kamu seneng kalau kumpulan sama orang gitu. Nah, contoh pekerjaan dari yang tipe A itu dia contohnya misalnya guru, kemudian marketing, biro konsultasi, kemudian biro agen juga, pialang saham, sekretaris. Jadi pekerjaan yang memang senang berhubungan dengan orang lain gitu. Lalu tipe yang seperti ini atau tipe A ini, dia itu kan senang berhubungan sama orang lain. Dia itu biasanya senang bertemu dan mengobrol dengan orang baru. Jadi kalau misalnya ada orang baru, mereka itu akan cepat beradaptasi. Jadi lebih supel orangnya gitu. Kemudian tipenya itu dia juga spontan gitu. Senangnya spontan, kemudian sebelum berpikir dia bertindak lebih dahulu gitu. Walaupun kadang dia juga mungkin tidak yakin betul nggak ya gitu, tapi yang penting bertindak terlebih dahulu karena ya itu tadi sifatnya dia spontan. Kemudian orangnya juga suka improvisasi dan berpikir keras. Nah, orang yang tipe A juga itu dia penuh dengan ide kreatif dan senang dilibatkan dalam banyak kegiatan. Jadi kalau misalnya ada kegiatan A, B, C, D, E, dia itu senang terlibat gitu dalam banyak kegiatan. Kemudian orangnya itu biasanya mudah ditebak dan sering tidak peduli, tapi sebetulnya dia tulus gitu kan. Lalu dia juga terlihat cukup emosional. Kemudian dia itu kadang larut dalam masalah orang lain, jadi dia melibatkan diri ke dalam masalah orang lain. Atau maksudnya melibatkan diri ke dalam hal-hal yang terlalu pribadi bagi orang lain, misalnya seperti itu. Lalu tipe A ini juga orangnya senang dikagumi, dicintai, dihargai gitu. Dan dia senang sekali membuat orang lain bahagia gitu. Kemudian naluri atau intuisi itu penting bagi yang tipe A. Jadi dia melihat atau menganalisa segala sesuatu itu
melalui wawasan yang luas gitu. Jadi dia memiliki wawasannya yang luas karena itu tadi dia senang bergaul seperti itu. Jadi senang mengobrol dengan orang lain. Jadi wawasannya pun cukup luas gitu ya. Lalu tipe A ini juga khawatir atau risau bila berakibat buruk bagi orang lain gitu. Jadi karena itu tadi, karena dia juga melibatkan diri kepada hal-hal yang cukup privasi bagi orang lain. Jadi karena dia juga risau, ini buruk ya buat teman saya misalnya, ini buruk ya buat si A gitu. Nah itu adalah yang tipe A. Lalu sisi buruknya juga mereka itu mengkhawatirkan masa depan. Atau masa depan saya gimana ya, nanti bagaimana ya gitu, selanjutnya gimana. Nah itu yang adalah tipe A. Kemudian mereka itu kan tadi kreatif ya, kreatif tetapi mudah bosan ketika tidak ada kesempatan untuk berbicara gitu. Jadi tipe A ini harus ada kesempatan untuk ngomong. Kalau misalnya dia nggak ngomong, dia nggak berbicara misalnya di depan umum atau sama orang lain, atau misalnya lagi ngobrol berdua tapi dia tidak diberikan kesempatan berbicara, itu mereka biasanya mudah bosan gitu. Nah itu adalah untuk yang tipe A. Sekarang yang tipe B. Nah sekarang yang lebih banyak jawabannya B, itu mereka dalam hal karir senang bila kemampuannya itu dipakai atau digunakan atau diberi kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri. Itu yang tipe B. Tipe B itu apa? Mereka yang lebih banyak menjawab pertanyaan dengan jawaban B. Nah setelah itu yang tipe B ini juga menginginkan suatu pekerjaan itu yang menantang rasa dan pikirannya tanpa melibatkan banyak orang. Jadi kebalikan ya, kalau yang tipe A itu dia senang berinteraksi dan berada dalam banyak orang. Kalau yang tipe B mereka senang tidak banyak orang, jadi tanpa melibatkan banyak orang itu mereka senang. Kemudian contoh pekerjaannya apa sih untuk yang tipe B? Contohnya seperti novelis. Yang buat novel itu kan tidak banyak orang, mereka bekerja sendiri, hanya dengan beberapa orang gitu kan. Kemudian fotografer, dokter hewan, biolog, desainer grafis, lalu programmer komputer, analisis sistem atau sistem analis maksudnya, atau juga pekerja seni. Itu juga mereka yang tipe-tipe orang yang senang bekerja tidak banyak orang itu ya. Kemudian yang tipe B ini karena dia tidak senang bekerja dengan banyak orang atau senangnya bekerja sendiri, maka dia tidak suka menjadi pusat perhatian. Biasanya seperti itu. Mereka tidak senang menjadi pusat perhatian. Jadi istilahnya tadi itu di belakang layar. Kemudian kalau perlu mereka tidak harus banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Jadi cukup berkumpul dengan teman-teman dekatnya saja. Jadi buat mereka beberapa orang sudah cukup gitu. Lalu mereka juga adalah tipe pendengar yang baik. Jadi mereka itu pendengar yang baik tetapi jarang mengungkapkan keadaan dirinya sendiri. Gitu. Jadi mungkin agak tertutup ya untuk hal-hal yang pribadi, itu tipe B. Lalu biasanya pembawaannya tenang dan amat menjaga privasi. Itu adalah tipe B. Lalu hal lainnya ialah mereka itu logis gitu. Jadi segala sesuatu itu harus masuk akal buat mereka. Kemudian orangnya adil dan harus merasa jujur pada siapapun. Nah, karena tadi itu logis, maka akal sehat dan kenyataan itu penting buat tipe B. Jadi kalau misalnya mereka akal sehatnya lalu kenyataannya sesuai, masuk ke dalam pikiran mereka bisa menerima sesuatu hal setelah logika mereka menerima itu gitu. Jadi mereka sebelum mengambil keputusan, sebelum menjawab ya atau tidak, mereka akan memikirkannya terlebih dahulu. Ini masuk akal nggak ya, ini benar nggak ya, ini gitu nggak ya, ini gini nggak ya. Nah gitu, baru setelah itu mereka memutuskan ya atau tidak. Kemudian orang yang tipe B juga itu mereka patuh pada aturan. Lalu menyukai segala sesuatu yang disiapkan, bukan sebuah kejutan. Beda sama yang tipe A tadi. Kalau yang tipe A mereka spontan. Tapi kalau yang tipe B mereka senang segala sesuatunya itu disiapkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya di dalam pikirannya mereka, di dalam rencananya mereka itu sudah siap semuanya, maka mereka akan lebih suka menjalaninya dibanding tiba-tiba mereka harus A, tiba-tiba harus B. Itu mereka nggak suka. Itu yang tipe B. Nah lalu
yang tipe B ini juga tidak suka kalau misalnya tidak diikut sertakan dalam suatu kegiatan gitu. Karena tadi itu mereka senang kemampuan mereka dipergunakan gitu. Nah, kemudian yang terakhir ialah bagi yang tipe B penting mencapai sesuatu hal dan berhasil gitu. Itu penting buat mereka. Kemudian keyakinan mereka, karena mereka merasa penting untuk mencapai sesuatu hal dan berhasil, maka keyakinannya adalah bekerja keras terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu adalah tipe B. Nah, setelah kita tahu penjelasan yang A, penjelasan yang B, itu bagaimana, maka kita juga akan lebih mudah ketika kita memilih karir gitu. Karena kita tahu kepribadian kita A, kita tidak akan memaksakan diri untuk menerima pekerjaan atau kita berkarir di tipe B. Begitu juga yang dia kepribadiannya tipe B yang lebih cenderung pendiam, tertutup, tenang gitu, tidak menyukai banyak orang, dia tidak perlu memaksakan diri untuk berkarir atau bekerja di pekerjaan yang tipe A. Karena apa? Butuh usaha yang keras untuk dia berhasil. Tapi kalau misalnya pekerjaannya sesuai dengan kepribadian dia akan lebih mudah berhasil, kemudian dia juga akan lebih menyenangi pekerjaannya, akan nyaman dengan pekerjaannya, sehingga potensi-potensi yang ada dalam dirinya itu bisa keluar, bisa optimal, bisa maksimal, mencapai potensi, bisa maksimal, bisa optimal mencapai dirinya sendiri. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kita bertemu lagi minggu depan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.